Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat karunia yang Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga kita semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah memberikan kita kebaikan demi kebaikan, sehingga pada pagi ini juga kita bisa duduk dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita semuanya. Pemirsa sekalian, pada pagi ini kita akan belajar dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba yang di Zoom unmute dulu. Ya. Kita akan mulai kali ini pertemuan perdana. Ini adalah pembahasan tersendiri, mengganti kajian sebelumnya fikih muamalat, ada pesugihan, ada pembuka pintu rizki. Kali ini kita belajar tentang sirah, khusus untuk mengenal istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebenarnya kami ambil dari kajian sirah yang kami susun, ada di tulisan kami di rumeso.com. Bisa lihat di kategori teladan, itu ada pelajaran sirah Nabi lengkap sampai pembahasan saat ini. Terakhir itu tentang setelah Nabi SAW hijrah sampai ke Madinah. Nah, di awal-awal bahasan ketika membahas istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Khadijah, ya, kami mulai membahas istri-istri Nabi. Diuraikan satu persatu sampai 11 istri. Nah, akhirnya yang ada dari tulisan itu kami bukukan dalam bentuk tulisan ini. Di situ diterangkan mengenai istri-istri Nabi, sejarah mereka bagaimana, keutamaan mereka, dan dari situ kita bisa gali pelajaran-pelajaran penting dari mereka. Nah, bisa lihat di halaman Muqaddimah, buku belajar dari istri Nabi ini adalah salah satu buku sirah atau sejarah yang juga merupakan sejarah hidup dari Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang benci istri Nabi SAW seperti Ummul Mukminin Aisyah, hal itu bisa mencacati iman, bahkan bisa dihukumi kafir. Maka dari itu penting sekali mengenal istri-istri Nabi SAW. Setelah itu menggali pelajaran dari keutamaan mereka, karena mereka lebih layak dijadikan suri tauladan, termasuk dalam hal ittiba dan berumah tangga. Buku ini kami susun 14 Oktober 2018. Sekarang kita lihat 11 istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan. 11 istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi keistimewaan dengan banyak istri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu waktu dibolehkan memiliki istri lebih dari 4. Hal ini untuk menunjukkan mulianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi SAW tentu berbeda dengan kita, ya. Beliau diberikan keistimewaan memiliki banyak istri. Beliau dibolehkan lebih daripada 4, sedangkan kaum mukminin, orang-orang beriman, kaum muslimin, ya, dibatasi hanya 4 saja. Nah, ini sekaligus menunjukkan kemuliaan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan 9 istri. Nah, ketika meninggal dunia, Nabi tinggalkan 9 istri. Tadi kita singgung di judul itu 11, yang ditinggalkan ketika meninggal dunia itu 9. Berarti saat Nabi SAW hidup ada 2 istri yang telah mendahului beliau. Ya. Namun beliau memiliki istri yang lain. Ya. Ada yang beliau setubui, ada pula yang beliau langsungkan akad namun tidak disetubui. Ada pula yang beliau khitbah namun tidak sampai menikah. Nah, yang di sini saya tidak bisa sebutkan karena para ulama pun panjang lebar bahas ini atau punya khilaf dalam masalah ini, perbedaan pendapat, yaitu ada yang beliau setubui, ada yang beliau langsungkan akad namun tidak jadi disetubui, dan ada yang beliau khitbah namun tidak sampai menikah. Nah, terus ada pun yang kita bahas sekarang yang sudah pasti jadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Adapun istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau gauli atau kita menyebut dengan Ummahatul Mukminin, ibunya orang beriman, yang rajih pendapat terkuat ada 11 istri. Jadi yang rajih pendapat terkuat 11 istri. Ini yang pendapat paling kuat ya, 11 istri. Terus pertama, 6 istri dari Quraisy. Nah, 6 istri dari Quraisy. Nanti di sini ada istri dari Quraisy, suku Quraisy, ada dari kalangan Arab, berarti bukan Quraisy namun dari kalangan Arab. Kemudian ada 1 dari Bani Israel, jadi 3 ya. Ada yang dari Quraisy, yaitu dari kabilah beliau sendiri. Kemudian yang kedua dari kalangan Arab. Kemudian yang ketiga dari Bani Israel. Terus 1. Ini yang dari ini 6 istri dari Quraisy ya. 1. Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Ingat nih istri Nabi SAW. Dan dari istri ini nanti ada keturunan. Yang jelas catat dulu, diingat kalau Khadijah dari kalangan Quraisy. Terus 2. Aisyah binti Abu Bakar. Putri dari Abu Bakar yaitu Aisyah. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, Hafsah binti Umar. Hafsah binti Umar. Terus yang keempat, Ummu Habibah Romlah binti Abi Sufyan. Ummu Habibah Romlah binti Abi Sufyan. Ya, terus yang keempat, yang kelima, Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah. Abu Salamah Hindun binti Abi Umayyah. Terus yang keenam, Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah. Di sini ingat kami tidak sebutkan urutan ya, siapa yang dinikahi terlebih dahulu ya. Nanti kami kuatkan ada pendapat yang kami sebutkan dan kami muat di website. Ya, ada urutan-urutannya saya muat di website ruqayyah.com ya. Ini tentang urutan-urutan yang nanti saya sebutkan terakhir setelah saya sebutkan 11 istri. 6 ini ingat dari Quraisy. Ada namanya Khadijah, ada namanya Aisyah binti Abi Bakar, ada namanya Hafsah binti Umar, ada Ummu Habibah, Ummu Salamah, Saudah binti Zam'ah, kemudian Zainab binti Khuzaimah. Ini nanti masuk kalangan Arab. Kita lihat kalangan Arab dulu. Tadi 6 istri dari Quraisy ya. Khadijah, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Saudah binti Zam'ah. Nah, sekarang kita lihat dari kalangan Arab. 1. Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah. Ini dari kalangan Arab ya. Zainab binti Khuzaimah. Ya, terus 2. Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash. Jadi istri Nabi SAW yang namanya Zainab itu 2. Ya, terus 3. Maimunah binti Al-Harith. Maimunah binti Al-Harith. Maimunah binti Al-Harith. Yang keempat, Juwairiyah binti Al-Harith. Juwairiyah binti Al-Harith. Namun bukan berarti Maimunah dan Juwairiyah ini saudara ya. Ini ada binnya lagi berbeda gitu. Dan yang jelas Zainab binti Khuzaimah, Zainab binti Jahash, Maimunah, Juwairiyah itu dari kalangan Arab. Terus ketiga, 1 istri dari Bani Israel yaitu Sofiyah binti Huyai. Sofiyah binti Huyai. Ini dari Bani Israel. Tadi 4 plus 6 plus 1 ya kan, berarti pas 11. Jadi ada yang dari Quraisy, ada yang dari Arab, ada yang dari Bani Israel. Terus istri beliau yang meninggal dunia ketika beliau masih hidup adalah 1. Khadijah binti Khuwailid dan Zainab binti Khuzaimah. Khadijah binti Khuwailid dan Zainab binti Khuzaimah. Ini meninggal dunia ketika masih hidup. Nabi SAW masih hidup. Ya. Terus budak wanita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi selirnya. Nah, ini menjadi selirnya ya. Artinya budak tapi beliau gauli, yaitu Maria, ibu anak beliau yang bernama Ibrahim. Nah, ada 1 Maria Al-Qibtiyah, ini ibunda dari Ibrahim. Ibrahim yang meninggal dunia ketika terjadi gerhana. Orang-orang musyrik ketika itu mengira gerhana ini terjadi karena kematian seseorang. Maka Nabi ingatkan bahwasanya gerhana terjadi ini untuk Allah itu takut-takuti manusia, bukan karena ada yang baru lahir atau bukan ada yang meninggal dunia. Terus Raihanah binti Zaid. Nah, Raihanah binti Zaid. Raihanah binti Zaid. Terus budak yang dihibahkan oleh Zainab binti Jahash. ada juga budak yang dihibahkan oleh Zainab binti Jahash, berarti dari istrinya ya. Terus wanita budak cantik yang didapatkan dari tawanan perang. nah, selir di sini yang dimaksudkan kalau sudah jadi budak dimiliki oleh majikan, nah itu boleh digauli sebagaimana
istri gitu ya. Jadi diberi catatan seperti itu. Dan ingat, ini bukan pelayan, bukan pembantu rumah tangga, bukan ya layaknya budak seperti dalam terjemahan kita bahasa Indonesia ya. Tapi yang dimaksudkan sini adalah tawanan perang. Kan ketika kaum muslimin memerangi orang kafir kan tidak boleh memerangi wanita. Wanitanya itu disendirikan, yang diperangi orang dewasa, balik ya, yang wanita-wanita ini dijadikan budak. Jadi intinya tadi ada 2 istri meninggal dunia ketika Nabi SAW masih hidup. Maka tadi kan di awal kita sebut ketika Nabi SAW meninggal dunia, beliau meninggalkan 9 istri. Kemudian tadi ada selirnya, ada Maria Al-Qibtiyah, diingat saja itu yang punya nama, punya anak yang bernama Ibrahim dari hubungan dengan Nabi SAW. Kemudian ada Rayhanah binti Zaid, kemudian ada budak dari istri beliau Zainab binti Jahash, dan wanita budak cantik yang didapatkan dari tawanan perang. Nah, adapun urutannya saya sebutkan di sini, ada catatan yang saya dapat dari sebuah grup Telegram. Mereka urutkan, ini bagus, ini berdasarkan tahun pernikahan ya. Saya urutkan istri Nabi SAW berdasarkan tahun pernikahan. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid, yang itu yang pertama kali dinikahi ya. Tahun pernikahan 25 tahun gajah. Terus yang kedua Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah tadi yang disebut dari Quraisy ya. Ini tahun pernikahan 10 dari kenabian. Jadi setelah Nabi diangkat jadi Nabi, ya dah 10 tahun kemudian. Jadi Nabi kan usia berapa? 40 kan? Usia 40, nah itu diangkat. Nah, ditambah 10 itu. Berarti sekitar usia 50. Tapi Nabi SAW ini nantinya poligami mulai saat Khadijah itu meninggal dunia ya. Kemudian yang ketiga Aisyah binti Abu Bakar. Tahun pernikahan 10 atau 11 dari kenabian. Sama dengan Saudah tadi ya. Ada di sini ada perselisihan ulama mana yang dinikahi dulu, Saudah atau Aisyah. Yang jelas setelah Khadijah itu meninggal, Nabi ditawari mau janda atau gadis gitu. Kalau janda ada Saudah, kalau gadis ada Aisyah. Terus yang keempat Hafsah binti Umar, putrinya Umar. Ini tahun pernikahannya 2 atau 3 Hijriah. Kemudian yang kelima Zainab binti Khuzaimah. Ini tahun pernikahannya 3 Hijriah. Yang tadi nanti meninggal ya Zainab binti Khuzaimah. Nanti kalau kita lihat kisahnya, penyebutan Zainab binti Khuzaimah, baru kita akan tahu. Yang keenam itu Ummu Salamah. Tahun pernikahan 4 atau 3 Hijriah. Kalau disebut atau berarti memang ada perselisihan di situ ya. Kemudian tahun ketujuh, istri yang ketujuh yang dinikahi Zainab binti Jahash. Tahun pernikahan 5 atau 4 atau 3 Hijriah. Kemudian yang ke-8 Juwairiyah binti Al-Harith. Tahun pernikahan 6 atau 5 Hijriah. Terus yang ke-9 Ummu Habibah. Tahun pernikahan itu 5 Hijriah. Ummu Habibah. Tadi Ummu Habibah itu nama lainnya Romlah. Kalau Ummu Salamah tadi Hindun. Kemudian yang ke-10 Sofia binti Huyai. Sofia binti Huyai. Tahun pernikahan 7 Hijriah. Tahun pernikahan 7 Hijriah. Kemudian terakhir Maimunah binti Al-Harith.
Maimunah binti Al-Haris, tahun pernikahan 7 Hijriah. Pokoknya diingat saja urutannya ya. Khadijah, terus Saudah, Aisyah, ketiga, keempat Hafsah, kelima Zainab binti Khuzaimah, keenam Ummu Salamah, ketujuh Zainab binti Jahash, kedelapan Juwairiyah, kesembilan Ummu Habibah, kesepuluh Sofia. Pokoknya yang dinikahi paling terakhir itu Maimunah binti Al-Haris. Maimunah binti Al-Haris itu bibi dari Ibnu Abbas. Ibu dari Ibnu Abbas itu Ummul Fadl, saudaraan dengan Maimunah. Sehingga nanti Ibnu Abbas banyak belajar dari bibinya langsung. Karena mahram kan. Mahram nih. Maimunah dengan Ibnu Abbas kan, Ibnu Abbas keponakannya. Bisa belajar cerita Ibnu Abbas ini, ada saya cerita pada anak-anak di video channel Rumesa TV. Lihat di serial sudah sampai 27 kalau nggak salah ya, 27 video cerita sahabat cilik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti saya buat satu serial nanti, Jabir bin Abdullah sendiri, Zaid bin Sabit sendiri, Ibnu Abbas sendiri, sehingga nanti ditonton puas, nanti masuk di Rafif Kids insyaallah. Jadi ingat 11 tadi ya, urutannya seperti itu. Walaupun tadi dari sisi tahun pernikahan ada perbedaan ulama ya. Namun yang ada keturunan, ya ada keturunan itu 6 dari Khadijah. Jadi Nabi SAW memiliki anak dari istri-istri yang 11 tadi itu hanya dari Khadijah saja. Sama tadi 1 dari selir beliau, dari budak yang jadi selir tadi, yaitu Maria Al-Qibtiyah yang punya anak Ibrahim. Jadi putra beliau atau anak beliau 7. Putra 6. Maaf, tadi yang 6 itu dari Khadijah, 1 dari Ibrahim. Maaf, 6 itu dari Khadijah, 1 dari Maria Al-Qibtiyah. Terus dari 7 ini 4 perempuan, ingat 4 perempuan, 3 laki-laki. Kita sebutkan putra-putranya dulu ya. 4 perempuan, 3 laki-laki. 3 laki-laki ini, 3 laki-laki tadi Ibrahim ya, dari Maria Al-Qibtiyah, Al-Qasim dan Abdullah ini berarti dari Khadijah. Ibrahim, Al-Qasim, Abdullah ini dari Khadijah. Kemudian sisanya 4 perempuan ya. Ada Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Zainab nanti menikah dengan Abul As. Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan. Kemudian Ruqayyah meninggal dunia. Ditawarkanlah Ummu Kulsum pada Utsman lagi. Nah, Utsman berarti menikah dengan Ummu Kulsum dan dengan Ruqayyah. Meninggal lagi. Kemudian Nabi SAW menyatakan pada Utsman, saya masih punya lagi yang ketiga, saya kasih ke kamu itu. Kasih ke Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan punya kemuliaan luar biasa. Maka karena dia menikahi 2 putri Nabi SAW, dia disebut pemilik 2 cahaya, Dzun Nurain. Kemudian Fatimah itu menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Fatimah itu menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, sekarang kita lihat keutamaan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di halaman ketiga dari buku Belajar dari Istri Nabi. Ya, dibaca. Keutamaan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, mereka adalah Ummul Mukminin, ibundanya orang-orang beriman. Nah, kita sebut istri-istri Nabi itu Ummul Mukminin. Ya. Atau Ummahatul Mukminin, bisa juga Ummahatul Mukminin atau Ummul Mukminin. Ummahat juga kan artinya ibu. Ibu-ibu ya. Kalau ummu ya ibu.
Dalam ayat disebutkan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dan diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Nah, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang beriman. Artinya kita dahulukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada kecintaan pada diri kita sendiri. Buktinya gimana? Ada kepentingan untuk diri kita, tetapi ada perintah dari Nabi SAW, kita dahulukan perintah Nabi. Gitu. Ada kepentingan untuk saya pengen tidur, pokoknya subuh jam 4 saya pengen tidur. Namun Nabi perintahkan sholat subuh, ya sholat subuh. Itu tanda kita pentingkan Nabi SAW, karena ini sejalan dengan perintah Allah juga, ya, daripada diri kita sendiri gitu. Kalau kita pentingkan tidurnya, ya berarti kita dahulukan diri kita sendiri daripada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa azwajuhu ummahatuhum. Di sini disebutkan tegas ya, istri-istri beliau itu adalah ibunda mereka orang-orang beriman. Maka tadi kita sebut dengan Ummul Mukminin. Ini surat Al-Ahzab ayat ke-6. Terus. Kedua, mereka lebih memilih Allah, Rasulnya, dan kehidupan akhirat. Istri-istri Nabi itu lebih memilih Allah, Rasulnya, dan kehidupan akhirat. Walaupun mereka itu hidup pas-pasan. Nanti ceritanya ini tentang ayat ini, Aisyah itu ditawarkan oleh Nabi SAW, kamu mau cerai, kemudian nanti kamu dapat mut'ah, artinya nanti dapat gantian harta, ataukah kamu bersama aku tetapi ya hidupnya gini pas-pasan. Maka ketika itu Aisyah katakan, saya lebih memilih bersamamu. Dan istri-istri Nabi SAW yang lainnya akhirnya ikut dengan Aisyah. Artinya pendapatnya sama dengan Aisyah. Kita lihat dalam ayat disebutkan, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alain umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah, suatu pemberian yang diberikan kepada perempuan yang telah diceraikan menurut kesanggupan suami. Dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasulnya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar. Nah lihat ya, wahai Nabi, katakanlah kepada istrimu, istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya, jika mereka mau kehidupan dunia, wazinataha, perhiasannya, ya mereka mau nikmat dunia. Fata'alain, maka marilah. Umatti'kunna, saya akan berikan, supaya ku berikan kepada mut'ah, sarahan jamilah, dengan pemberian yang baik. Ya. Umatti'kunna wa usarrihkunna, sarahan jamilah, akan diberikan tadi ganti dunia dan diceraikan dengan cara yang baik. Berarti dikasih dua pilihan ya. Cerai dapat dunia tadi, atau bersama Nabi SAW hidup pas-pasan. Kemudian dikatakan wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah. Namun jika yang diharap itu adalah Allah, ridha Allah, Rasulnya, dan kehidupan akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Maka Allah akan berikan pahala yang besar. Nanti kisah ini akan dari ayat ini nanti ada di dalam pembahasan istri Nabi SAW ketika kita rinci. Intinya sifat istri Nabi, mereka lebih menginginkan bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun hidup pas-pasan, daripada mereka diceraikan, dapat mut'ah, dapat pemberian yang besar. Mereka mending bersama Rasul, ya mereka tahan kesusahan tadi, ya mereka tunda kesenangan, tapi nanti akan mendapatkan ajron azimah, pahala yang besar.
Kalau di kehidupan dunia saja orang itu kadang menahan kesenangan saat ini, dia pingin besok nanti hidup lebih enjoy, lebih bahagia gitu. Dan orang-orang sukses rata-rata seperti itu, dia tunda gitu. Beda dengan orang-orang yang berlagak kaya, ya, tapi ya sok gaya saja gitu, padahal tidak punya apa-apa. Dia pingin sekarang, yang besok nggak tahu kesusahannya bagaimana. Maka ada yang ambil kredit sekarang, ada yang KPR sekarang, ada yang utang motor riba sekarang, ya. Ada yang beli mobil, pokoknya utang aja, dia pengen mobil segera. Dia nggak tahu kalau besok nanti akan lebih sulit, nanti ketika bayar utang, nyaur utangnya tadi lebih sulit. Ya, ini prinsip penting ini ya, kita menunda kesenangan itu untuk kebahagiaan besok. Ya, beda kalau kita ambil kesenangan saat ini, ya, terburu-buru gitu. Nah, besok lebih kita tidak tahu kejelasan kita itu bagaimana. Jadi kadang kesenangan itu ditunda. Seperti istri Nabi SAW, mending hidup sekarang, besok dapat ajrun azimah, dapat pahala yang besar. Terus yang ketiga, jika berbuat baik akan dilipat gandakan pahala. Jika berbuat jelek akan diberikan hukuman. Jika berbuat baik dilipat gandakan pahala. Ini istri Nabi ya. Namun kalau berbuat jelek, wah hukumannya berat. Para mereka ini orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW. Dalam surat Al-Ahzab ayat 30-31 disebutkan, Ya nisa an-nabi, may ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinati yudha'af lahal adzabu dhi'fain. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal shaliha nu'tiha ajraha marratain wa atadna laha rizqan karima. Hai istri-istri Nabi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan dilipat gandakan siksaan kepada mereka 2 kali lipat. Dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah. Dan barang siapa di antara kamu sekalian, yaitu istri-istri Nabi, tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan amal yang soleh, niscaya kami memberikan kepadanya pahala 2 kali lipat. Dan kami sediakan baginya rizki yang mulia. Nah, lihat di sini ya, ini untuk istri Nabi. Siapa di antara kamu yang mengerjakan fahisyah? Fahisyah itu cenderung pada maksud berbuat zina gitu. Jadi kalau ingat ada ayat yang sebutkan fahisyah, itu lebih cenderung kita maknakan zina. Nah, siapa di antara kamu yang melakukan perbuatan keji atau perbuatan zina, niscaya akan dilipat gandakan siksaan mereka 2 kali lipat. Yudha'af lahal adzabu dhi'fain. Akan dilipat, ya, dilipat gandakan siksaan 2 kali lipat. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Mudah saja Allah memberikan hukuman seperti itu. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasuli. Namun siapa yang yaqnut, yaqnut itu dari kata kunut, patuh, ya. Siapa yang patuh minkunna di antara kalian lillahi wa rasuli, pada Allah dan Rasulnya, wa ta'mal shaliha, dan melakukan amal soleh, nu'tiya ajroha marrotain, kami akan berikan pahala untuknya marrotain 2 kali. Wa atadana laha rizqan karima, dan kami akan berikan dia rizki yang mulia. Apa maksud rizki? Ingat ya, kalau kita sudah bahas di pembahasan amalan pembuka pintu rizki, kalau dimasukkan dengan rizki pertama kali kita maknakan surga dulu. Kalau dikatakan rizqan karima, maka maknanya surga. Seperti di dalam surat At-Talaq, qad ahsanallahu lahu rizqa, dan Allah memberikan kebaikan padanya rizqa, rizki yang terbaik. Apa rizki yang terbaik? Surga. Maka istri Nabi ini taat, ya kan? Mereka orang yang taat, ya, wanita-wanita yang taat, mereka beramal soleh, mereka mendapatkan pahala 2 kali. Dan mereka mendapatkan rezeki yang mulia. Sudah jaminan surga untuk mereka. Ingat, berarti kalau buat perbuatan keji disiksa 2 kali lipat. Kalau buat kebaikan dapat 2 kali lipat. Itu kemuliaan istri-istri Nabi SAW. Apa mungkin mereka buat fahisyah? Tidak. Ingat, kaidah penting ini ya. Ini kata sepakat ulama ya. Kata sepakat ulama.
istri Nabi siapapun, jadi bukan Nabi Muhammad saja, Nabi siapapun, itu tidak mungkin berbuat fahisha, berbuat zina. Sampai pun istri yang berbeda keyakinan dengan suaminya Nabi, ya, seperti istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lot, itu tidak mungkin berbuat zina. Kaidahnya ya sama. 11 istri Nabi SAW ini juga tidak boleh ada yang menyatakan, menggosipi, ya itu, menggibai, sama. Bahwasanya istri-istri itu berzina, nggak boleh. Sepakat ya, ini kata sepakat ini. Nanti ada tuduhan zina pada Aisyah radhiyallahu anha dalam hadisul ifki. Kita akan lihat pembahasannya sini, bahkan panjang lebar tentang kisah tersebut, dan saya nukilkan pelajaran-pelajarannya dari Imam Nawawi Asy-Syafi'i. Kemudian yang keempat, mereka lebih mulia dari wanita lain. Istri-istri Nabi itu lebih mulia dari wanita lain. Allah berfirman, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa'i init taqaitunna fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Lihat ya, hai istri-istri Nabi, ya nisa'an Nabi, lastunna ka ahadim minan nisa, kamu sekalian tidak seperti wanita yang lain. Jadi keistimewaan istri Nabi itu tidak sama dengan wanita yang lain. Dengan catatan apa? Init taqaitunna, jika kamu mau bertakwa. Fala takhda'na bil qaul, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara, maksudnya buat kata-kata yang membuat orang tertarik. Jadi ada kalimat kan yang kalau direndahkan, dibuat lemah lembut, bagi kalau yang keluarkan kalimat ini perempuan, membuat orang itu tergoda gitu, laki-laki tergoda. Ini nggak boleh. Fayatma'alladzi fi qalbihi marad, maka itu akan membuat keinginan jelek dari orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya. Maka sifat wanita yang baik, dia jaga perkataannya. Ya, jangan terlalu buat kalimat-kalimat yang mesra dengan laki-laki lain, apalagi itu sudah punya suami, dia sendiri sudah punya suami gitu. Allah perintahkan apa? Wa qulna qawlan ma'rufa, berkatalah dengan perkataan yang baik. Coba kita lihat pengertian fala takhda'na bil qaul. Ini saya ambil dari ada tafsir Ibnu Katsir. Ini adalah adab yang Allah perintahkan kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini perintah untuk istri Nabi, istri-istri yang lainnya juga, berarti istri-istri orang beriman juga ngikut di dalamnya. Ini kata Ibnu Katsir ya. Walaupun tujuannya itu kepada istri Nabi. Jadi kalau mereka itu bertakwa, maka mereka itu berbeda dengan wanita-wanita yang lain. Maka dari sisi keutamaan mereka lebih unggul, dari sisi kedudukan mereka itu lebih unggul. Kemudian dikatakan fala takhda'na bil qaul. As-Sudi dikatakan yakni bizalika tarkikul kalam idza khatabna rijal. Melemah lembutkan ucapan, perkataan, kata-kata, kalimat ketika berbicara dengan laki-laki. Jadi maknanya itu bisa ya terlalu mendayu-dayu suaranya, ya lemah lembut. Fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Itu yang membuat orang yang punya penyakit hati ya cenderung padanya, artinya tertarik dengan dia. Masya Allah, wanita itu suaranya bagus sekali ya. Oh, luar biasa. Laki-laki terfitnah dengan rayuan seperti itu, suara seperti itu.
Dan di sini wa qulna qaulan ma'rufa, katakanlah kalimat yang ma'ruf, yang baik. Kata Ibnu Zaid di sini dalam Ibnu Katsir juga dalam tafsir Ibnu Katsir, qaulan hasanan jamilan. Berkatalah kalimat yang hasanan, yang baik, jamil, yang indah, ma'rufan fil khair, yang ma'ruf dalam kebaikan, yaitu kalimat-kalimat yang baik. Dan ada kalimat lagi di sini dari Ibnu Katsir. Beliau katakan kalau ngomong dengan wanita yang bukan mahram, ya. Di sini beliau katakan la tukhatibil mar'a al-ajanib kama tukhatibi zaujah. Tidak boleh seseorang itu, ya, berbicara dengan wanita lain, wanita yang bukan mahram, sama seperti dia berbicara dengan istrinya. Maka kata-kata mesra, ya, termasuk chattingan mesra dengan wanita lain nggak boleh. Walaupun dibilang oleh si suami, dia bilang, wah enggak, ini cuma teman lama saja kok. Wah ini cuma teman lama dulu kenal, kita sudah biasa, ini satu grup. Ini nggak boleh, walaupun itu satu grup, itu orang-orang pada dengar semuanya nggak boleh. Di sini dikatakan la tukhatibul mar'al ajanib kama tukhatibi zaujah. Tidak boleh, ya, engkau itu berbicara dengan wanita yang bukan mahram sama seperti engkau berbicara dengan istrimu. Dengan istri kan ada kata-kata mesra, kata-kata spesial gitu, sayang gitu, ada. Nggak boleh pakai panggilan ini di chattingan atau panggil saat ngobrol langsung, ngomong langsung, ya, dengan kalimat-kalimat seperti itu nggak boleh. Suami yang masih punya fitrah yang lurus pasti cemburu ketika itu lihat istrinya dikatakan seperti itu. Sama juga dengan istri, dia lihat suaminya kayak gitu dengan wanita lain, pasti punya rasa cemburu besar. Nah ini sekaligus diajarkan adab di sini ya. Ini adab luar biasa. Ini tadi penjelasan yang kami jelaskan dari surat Al-Ahzab ayat 32 dari Ibnu Katsir. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita berhenti sampai keutamaan istri Nabi yang keempat. Nanti yang kelima sampai yang ke-10 insya Allah kita bahas pada pertemuan besok pagi. Besok kita bahas tentang keutamaan istri Nabi SAW. Jadi pelajaran penting pagi ini bagi wanita, ibu-ibu, muslimah, ya, dan juga para suami, jaga adab bergaul dengan lawan jenis. Tidak bisa bebas laki-laki itu ngobrol di chatting dengan kata-kata mesra dengan perempuan lain. Sama juga dengan perempuan, ngomong dengan laki-laki lain walaupun itu bilang teman dekat, teman kantor, nggak boleh. Ya, ada adab dalam masalah ini. Contohilah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selanjutnya kami buka pertanyaan. Nanti bisa lewat beberapa jalur. Ada lewat telepon langsung di 0812 281 85131, ada juga lewat WhatsApp. Ya, ada juga bisa bertanya di medsos, ini saya pantau. Sepertinya biasanya belum, masih kumpul pertanyaan. Silakan lewat YouTube, lewat Instagram pribadi kami, ataupun lewat Facebook ya, YouTube, Instagram, Facebook. Silakan mau bertanya, monggo. Kemudian yang mau bertanya lagi di WhatsApp, di Zoom Khobar Islam Academy, silakan. Kami persilakan dulu yang di Zoom, biasanya sudah siap. Monggo yang dari Resen. Ini silakan kami. Sudah ada Dr. Sigit Aruntara, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dr. Sigit. Yang mau saya tanyakan Pak, istri yang berdosa terhadap suami dengan melakukan pembangkangan atau nusus dan beberapa kesalahan sehingga dia diceraikan, itu apa menjadi gugur dosanya setelah dia dicerai oleh suaminya? Ada yang seperti itu sudah sadar, ada yang belum sadar. Ya kan Pak Sigit? Iya. Ada yang sudah sadar, ada yang belum sadar. Yang belum sadar ya belum gugur dosa. Dia kan kalau syarat tobat itu menyesal. Kalau dia nggak ada penyesalan, dia bilang ini biasa-biasa saja, ya berarti dia masih kena dosa.
Belum bertobat itu, sampai bertobat. Bertobat itu menyesal, kembali taat berarti ya berubah, bertekad tidak mau ulangi lagi gitu. Gitu ya Pak Sigit ya? Iya, Tad. Syukran. Ya. Ya, terus yang berikutnya. Masih dari Sudah Resen, ada ya? Ibu Sulis Umu Muhammad, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kalau misalkan chat dengan yang bukan mahram dalam hubungan pekerjaan itu seperti apa ya Ustaz? Makanya tadi saya bilang kalau penting-penting saja, kalau tidak penting nggak boleh. Kalau misalkan memang dibutuhkan untuk berdiskusi, apa juga tidak boleh ya Ustaz? Kalau sampai ada kata-kata mesra, chatting-chatting love, chatting-chatting macam mesra-mesra gitu nggak boleh. Seperlunya saja. Kalau sudah selesai sudah nggak hubungan lagi. Mau ini lagi tanya lagi silakan. Sama seperti orang mau saya mau beli sesuatu gitu pada penjual, saya cuma bertanya seperlunya saya. Mau beli ini Bu? Ada atau tidak? Oh tidak ada, ya sudah gitu, cari lagi. Nggak kontak-kontakan lagi terus enggak. Oh, berarti masih tetap dibolehkan, tapi ada adab aturan, ya secukupnya, dan penuhi adab dan aturan. Oke Ustaz, karena kemarin ada yang bilang tidak boleh karena kan itu termasuk kholwat ya. Ya, kalau keadaan darurat boleh. Dia kholwat tapi tidak satu majelis ya. Tapi kalau ada ditemani suami, kalau sudah punya suami lebih bagus. Suami tahu begitu. Jadi chattingannya itu didampingi oleh suami itu boleh Ustaz? Bisa. Atau sebelum kita chatting kita misalkan konsultasi dulu ke suami, ini saya mau bisa, lebih baik, lebih beradab itu. Ya, saya mau nanya tentang pekerjaan seperti ini, Iya. gitu, itu boleh Ustaz? Boleh. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik. Waalaikum. Baik, satu lagi lewat Resen, silakan. Ada Hikmah, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana mau bertanya, kan tadi ada 11 istri Nabi. Nah, apakah 11 itu dinikahi Nabi berdasarkan wahyu Allah atau ada tujuan sendiri dari Nabi seperti tujuan politik atau sosial? Jazakallahu khairan. Semua tercakup itu. Itu ada wahyu seperti ketika menikahi Aisyah. Kemudian ada tujuan juga untuk ya istilah ibu tadi politik lah. Abu Bakar anaknya dinikahi, Umar anaknya dinikahi, putri Nabi dinikahkan dengan Utsman, kan politik semua itu. Putri Nabi dinikahkan dengan Ali gitu. Kan ada tujuan-tujuan itu, pendekatan macam-macam. Ada lagi beliau nikahi Bani Israel, berarti kan nanti biar dekat dengan Bani Israel. Ada di antara mereka yang tertarik pada Islam. Ada yang istri Nabi SAW ketika dinikahi satu kabilah itu masuk Islam semuanya lantaran itu. Ya, memang tujuannya sekaligus dakwah juga gitu. Gitu ya. Baik. Ya, cukup. Baik, satu lagi dari Resen, silakan. Ada umuran. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apakah istri-istri Nabi itu bercadar Ustaz? Jadi maksud saya kalau misalnya cadar itu hukumnya wajib atau enggak, atau yang pernah saya dengar hanya untuk istri-istri Nabi. Syukran Ustaz. Kalau dari sisi hukum bisa jadi kita katakan ini khilaf pendapat, kuat gitu. Jumhur katakan dari sisi menutup wajah tidak sampai wajib gitu. Tetapi mereka tetap anjurkan. Buktinya aja dalam kitab-kitab Syafi'iyah, ketika wanita itu sholat, nanti bisa lihat di matan takrib. Ini kitab Syafi'i dasar ya. Ketika sholat di hadapan laki-laki lain, ada laki-laki lain, maka dia diperintahkan menutup wajah, seluruh tubuhnya dia tutup gitu. Ini sudah jadi dalil kalau syariat cadar itu sudah ada juga dalam mazhab.
Apalagi kalau mau bicara di istri-istri Nabi SAW sendiri. Ada dari Aisyah, ya nanti ceritanya ada, beliau saat ayat hijab, saat hadisul ifki, beliau ketika itu sudah nutup diri. Namun sebelumnya itu ada sahabat Sofwan yang ketika itu akhirnya mengantarkan Aisyah sampai ke Madinah. Dia itu tahu kalau, saya tahu Aisyah dulu itu gimana, maka saya bisa tebak dari jauh kalau itu adalah Aisyah. Nah, berarti dia sudah tahu keadaan Aisyah dulu gitu. Namun sekarang dia Aisyah lebih tertutup. Nah, jadi kalau dikatakan istri Nabi bercadar, kita katakan iya gitu. Tapi kalau dari sisi hukum, apakah ini wajib bagi Nabi SAW, bagi istri Nabi SAW? Nah, ini perlu rincian. Kemudian kalau bagi orang beriman gimana hukum memakai cadar untuk para wanitanya, wanita-wanita beriman? Ya, maka beda pendapat di antara ulama dalam hal ini. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kalau mau lebih menjaga diri, menutup lebih baik. Wallahu a'lam. Baik, bisa dibaca yang di chat, yang di Zoom, silakan. Nah, Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Ya. Di luar tema, apakah boleh latihan olahraga berkuda dengan pakaian syar'i? Namun pelatihnya merupakan lawan jenis. Latihannya bersama beberapa orang, tidak hanya berdua. Jazakallah khair. Asalnya tadi ya, kenapa diatur hubungan dengan lawan jenis? Coba ikuti kajian saya semalam, ada kajian tentang kholwat, itu larangan kholwat. Kajian pagi ini juga saya singgung tentang perkataan lemah lembut ya. Semua bertujuan untuk menjaga laki-laki perempuan tidak terjerumus dalam hal yang diharamkan. Jadi tujuan syariat itu baik ya, karena syariat pandang kalau ini dibiarkan bebas, ya sudah, laki-laki perempuan hubungan saja, laki-laki dengan perempuan jalan bareng saja, sentuhan saja, bicara saja bebas gitu, lemah lembut aja nggak apa-apa gitu. Oh, kalau kayak begitu, wah, kerusakan yang ada, kerusakan nanti lebih banyak. Maka memang syariat jaga ya seperti itu, tujuannya ada ya. Jadi kita harus banyak maklumi maksud-maksud syariat seperti itu. Sehingga kalau pertama coba dilihat dulu, ini urgen nggak untuk latihan kuda gitu ya, penting nggak? Urgen tahu kan penting atau urgen itu kan tahu, ada primer, ada sekunder, ada tersier ya. Ini masuk kebutuhan mana? Kalau itu cuma kebutuhan nomor 2, nomor 3 cuma hiburan saja, berarti kan nggak harus kan? Maka kalau saya sih kurang saranin ya, karena bukan sesuatu yang urgen pertama. Terus yang kedua ya, belum lagi nanti lihat pakaian ya, ketika nunggang kuda dia pakai pakaian bagaimana gitu. Kalau saya lebih prefer, nggak setuju ya dengan wanita pakai celana gitu, nggak setuju. Ada alasan karena lebih membentuk lekuk tubuh pada wanita gitu. Kalau naik kuda sepertinya kecenderungannya seperti itu, maka ya perlu ditimbang-timbang baik-baik. Cuma saran saya, kalau mau ya pelatihnya perempuan, kemudian tempatnya tertutup cuma untuk perempuan saja. Itu mungkin lebih aman. Wallahu a'lam. Baik, sebentar saya tahan dulu yang di Zoom, saya baca dulu di YouTube, ini sudah pada ngantri. Saya baca beberapa ya, sesuai materi dulu ini. Ada tadi disebut Rayhana binti Zaid Al-Quraziyah. Ya, Rayhana ini yang budak yang dihadiahin dari seorang raja, kalau nggak salah di Mesir ya. Kemudian Nabi SAW jadikan selir, artinya punya hubungan dengan Rayhana. Ya, sama seperti Maria Al-Qibtiyah tadi. Maaf, yang dari Mesir ini Rayhana atau Maria Al-Qibtiyah ya. Ada rinciannya ya. Saya ada rincian di budak wanita Nabi SAW, itu ada di ruqayyah.com juga. Saya ada bahas beberapa buku itu. Budak wanita. Maria Al-Qibtiyah dan ini dia. Aslinya itu Rayhana itu diambil dari mana ya?
bahasa yang lain berarti. Saya belum catat. Tadi ada bekas budak itu atau budak, ada Salma Ummu Rafi, ada Ummu Aiman Barkah, ada Maimunah binti Sa'ad, ada Khadra, ada Radwa, Umaymah, Raihanah, Maria, Shirin, dan Ummu Abbas. Makanya di pembahasan utusan. Nah, ketika Nabi SAW itu mengutus, mengutus Hatib bin Abi Balta'a, diutus ke Muqawqis, Raja Mesir dan Iskandaria. Nah, ini hampir masuk Islam. Dari sini Nabi SAW mendapatkan hadiah Maria Al-Qibtiyah. Itu tadi. Maria Al-Qibtiyah didapatkan dari Hatib bin Abi Balta'a. Dari utusan Hatib bin Abi Balta'a dapat dari Raja Mesir dan Iskandaria. Nah, dapat bonus itu. Jadi intinya Raihanah, kalau dari pembahasan kita tadi tidak kita masukkan dalam istri ya, tapi dalam budak yang dijadikan selir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana menghadapi suami yang memiliki rasa tidak tega kalau ada wanita yang minta tolong kepada beliau, yang wanita tersebut ternyata malah memanfaatkannya dengan terus-terusan menggantungkan hidup. Nah, ini istri terangkan pada suami, ini kan punya istri juga, kok ngurus wanita lain gitu, apalagi itu mintanya macam-macam. Diingatkan saja nggak apa-apa. Ya, ingatkan tadi tentang poin kita yang keempat, wanita tidak boleh berlemah lembut, berkata-kata mesra di hadapan suami. Ya, suami kita sendiri nggak boleh. Baik, terus yang di Instagram. Bagaimana jika kita melihat orang yang lebih tua, posisinya istrinya lebih dominan, suka merintah suaminya dan adabnya kurang sopan, apakah kita wajib menegurnya? Ya, semampu kita ya. Kalau itu bagian dari, jadi kalau itu bagian dari ini istri ya, istri asalnya dia manut tunduk pada suami gitu. Suami dijadikan pemimpin sehingga nurut gitu pada suami, itu asalnya. Tabiat yang baik dari wanita itu seperti itu. Terus yang di Facebook. Nah, ini ada dari Rindu di Facebook. Ustadz, kalau suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin, apakah istri masih wajib memberikan haknya atau melaksanakan kewajibannya pada suami? Kalau itu masih hubungan suami istri, iya. Coba lihat kajian saya semalam sampai kita bahas istri tinggal pergi suami gitu. Apakah itu masih suaminya? Nah, ada perselisihan pendapat, ada yang katakan ya itu masih suaminya sampai suaminya kalau benar-benar hilang baru gitu. Ya, itu menunjukkan statusnya masih ada gitu ya. Jadi tetap memenuhi hak suami. Masalah suami zalim itu nanti urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terakhir ada dari Resen, silakan yang di Zoom. Ada Fahri, Bapak Fahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ini bagaimana hukumnya menjalin sama dengan teman saya yang dia bekerja di kantor dia juga, Ustaz. Nah, dia ini sebagai modalnya dan saya sebagai menjalankan usahanya, Kak. Dan jika boleh, bagaimana akannya, Kak? Baiknya tidak kerjasama dengan dia. Oh, sebenarnya. Iya, karena penghasilan dia bermasalah. Oh, kalau menerima hadiah dari dia, Ustaz? Nah, itu beda lagi ya. Menerima hadiah boleh menerima, tapi kalau kerjasama bisnis sudah jelas itu hartanya itu. Oh, jadi nggak boleh, Ustaz? Iya, enggak. Oh, baik. Jazakallah khairan, Ustaz. Iya, Waalaikumsalam. Baik, silakan lagi satu lagi Ummu Raisa ya. Iya, silakan buka mic-nya Ummu Raisa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Ustaz, kalau untuk ke adik ipar yang ikhwan gimana Ustaz? Adik ipar, ya apa yang dimaksud Bu? Ngomong. Iya, misalkan kan kalau ada perlu ke rumah, misalkan kan suami nggak ada di rumah gitu ya? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Iya. Harus nunggu suami pulang dulu ya Ustaz? Semalam saya bahas ketika bahasan khulwat, Nabi itu katakan iyyakum fid dukhul 'alan nisa. Hati-hati mendatangi wanita, datang saja itu. Kemudian setelah itu, gimana dengan ipar? Nabi SAW ditanya,
Al-hamu al-maut. Ipar itu bahaya. Nggak boleh. Jadi tunggu suami pulang dulu, baru dia datang. Kalau misalkan ada suami gitu, apa kita perlu menemuinya atau nggak usah, Ustaz? Kalau urusannya dengan suami, ya dengan suami saja gitu. Oh, gitu. Kalau ada suami dan perlu hadir situ, ya berarti kan bareng suami, itu nggak masalah. Oh, nggak masalah ya, Ustaz. Iya. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum. Baik, terakhir silakan dari chat, terakhir silakan. Di Zoom, monggo. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada batasan tidak untuk perempuan? Ada batasan tidak untuk perempuan bersekolah tinggi atau jabatan tinggi? Jazakallah khair, Ustaz. Ya, ini nanti masalah pekerjaannya di luar rumah ya. Saya pernah bahas syarat wanita kerja di luar rumah. Syarat wanita kerja. Saya bacakan fatwanya ini dari penjelasan Syekh Shalih Al Fauzan. Syarat pertama, pekerjaan tersebut itu yang ia butuhkan atau pekerjaan dibutuhkan masyarakat. Jadi pekerjaan ini memang dibutuhkan. Yang kedua, bekerja di luar rumah dilakukan setelah pekerjaan pokok di rumah beres. Ya, jadi setelah pekerjaan pokok di rumah itu beres. Terus yang ketiga, pekerjaan dilakukan di lingkungan para wanita. Jadi kalau memang dia mau bekerja, syarat-syarat ini diperhatikan. Maka dia punya jabatan juga seperti itu dia perhatikan. Wallahu alam bishawab. Baik, demikian yang kita kaji pagi ini. Insyaallah besok kita masih lihat kelanjutannya. Mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat, dan para wanita, ibu-ibu, dan termasuk juga para suami yang mendengar pada pagi ini, mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat dari kajian kita di kesempatan pagi ini. Demikian, bagi yang belum memiliki, silakan pesan nanti di Ruwaifi Store. Ini harga 25.000. Dipesan di 0852 00 171 222 atau pengen lebih cepat ada di Shopee dan Tokopedia Rumaisa Store. Demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.